Jadi saya baru belajar sulap dan kalau kalian lihat ini kan HP-nya warnanya putih ya. Sekarang coba ya, ini saya cuma pakai jompa-jompa jampi-jampi sedikit aja. Dan sekarang kalau kalian lihat, set warnanya langsung jadi berubah. Wah, gila. Hal itu tadi bisa kalian pamerkan ke teman-teman kalian pas nongkrong kalau kalian punya HP unik dari Tecno, si Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition. Yang sebenarnya dia bukan HP baru sih ya. Untuk seri Tecno Camon sendiri sekarang dia dari Tecno Camon 20. Jadi dia ini sebenarnya ketinggalan satu generasi. Desember 2022, si Tecno Camon 19 Pro ini di-launching dengan start from 3,5 juta untuk yang varian gak Mondrian, terus yang Mondrian itu 3,7. Ada lagi Mondrian Special Edition yang boxnya itu lebih gede dengan banyak aksesoris, harganya itu 4 juta. Sekarang untuk yang varian Mondrian Edition yang bukan Special Edition ya, itu harganya 3,1 juta rupiah. Cepet banget turunnya ya. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa HP Android itu harga launch sama beberapa bulan setelahnya turunnya cepet banget? Kalau kalian cari HP 3 jutaan dan kalian ngarep performa dan juga spesifikasi yang lebih bagus, kalian skip aja video kali ini. Karena video ini bukan buat kalian. Karena ya mending langsung loncat ke Tecno Camon 20 Pro. Dengan harga yang lebih murah, spesifikasinya lebih upgrade dibandingkan Tecno Camon 19 Pro walaupun ini yang Mondrian Edition. Terutama di bagian layar, Tecno Camon 19 Pro ini masih pakai IPS 120Hz, si 20 Pro-nya udah AMOLED 120Hz. Chipsetnya si 20 Pro juga udah pakai MediaTek Helio G99, sementara yang 19 ini masih pakai G96. Ya, performanya mirip-mirip tapi G99 lebih baru lah. Tapi kalau kalian cari HP 3 jutaan dan kalian adalah orang yang idealis yang mementingkan seni, desain, wah jangan skip video ini. Tapi fun fact ya, antara Camon 19 dan Camon 20 masih ada part yang lebih baik Tecno Camon 19 dibanding 20. Apa itu? Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas keunikannya dia dulu. Kenapa anak art harus lirik HP ini? Khusus buat yang Mondrian Edition tapi ya. Yang warnanya ini kayak teman kita yang munafik. Warnanya bisa berubah-ubah. Jadi kalau pas pinjem duit itu super baik sekali. Tapi kalau misalkan pas ditagih, dia panas. Jadi berubah karakter. Sama kayak Tecno Camon 19 Pro ini. Kalau kena panas, dia bakal berubah warna. Yang spesial, wah perubahannya ini cepet banget. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin HP Android yang permukaannya bisa berubah warna, wah udah dari tahun lalu atau 2 tahun lalu kayaknya udah ada. Tapi nggak ada yang secepat Tecno Camon 19 Pro ini sampai kalian bisa show sulap ke teman-teman kalian ketika nongkrong. Ngomongin soal Mondrian, kenapa namanya Mondrian Edition? Karena Tecno bekerja sama dengan Museum Art yang ada di Boston untuk bikin mahakaryanya si Piet Mondrian. Piet Mondrian ini adalah pelukis dari Belanda yang memang karyanya itu terkenal dengan color land paintingnya. Dan sekali lagi untuk sekelas HP 3 jutaan, desainnya ini artistik banget sih. Kalau saya marketingnya Tecno, saya bakalan bikin tagline When Tech Meet Arts. Karena ya seartistik itu. Lensa kameranya ini anti mainstream. Bentuknya itu kayak kancing baju dipadukan dengan tulisan-tulisan kecil ala kompas di bagian lensa kameranya. Kalau dipegang masih kerasa plastik sih memang. Mungkin karena teknologi colornya tadi ya, yang mengharuskan dia pakai bahan yang dinamakan polychromatic photoisomer. Intinya dengan teknologi polychromatic photoisomer tadi, namanya sulit banget. Gampangnya dia kalau kena sinar UV ultraviolet dia bakalan merubah molekul yang ada di sini. Jadi dia berubah warna. Dan kalau nggak kena sinar ultraviolet, coy ya kayak di studio kita ini karena dia nggak ada sinar matahari, warnanya jadi putih. Nah, tadi kan di awal saya bilang kalau ada part dari Tecno Camon 19 yang masih lebih baik kalau dibandingkan dengan Tecno Camon 20 Pro. Apa itu? Kamera. Si Tecno Camon 19 Pro masih punya tambahan portrait lens atau kita bilang aja telephoto ya, 50 megapiksel. Sementara di Tecno Camon 20 Pro portrait lensnya ini hilang, mungkin dibudgetkan untuk layar AMOLED-nya tadi. Main kamera 64 megapikselnya ini saya suka sih, walaupun kelihatan banget kalau dia itu kayak di enhance, di mana warna birunya ini aslinya nggak gini, tapi masih kelihatan lebih cerah dan masih kelihatan natural. Buat foto indoor bagian gelap juga masih keangkat, fokusnya masih terjaga. Portrait lens atau telephoto 50 megapikselnya juga terlihat detail,
walaupun kalau kita lihat bandingannya dengan main kamera ada perubahan warna. Karena warna langitnya di portrait lens 50 megapikselnya ini terlihat lebih pucat dan dynamic range-nya masih bagus kamera utamanya. Kondisi low light juga masih oke, tapi harus bener-bener tangan nggak boleh tremor dikit, cahaya yang masuk nggak bisa ditangkap dengan baik, jadinya nggak fokus. Kalau kita pakai super night, emang dia jadi kelihatan lebih terang, tapi kalau saya pribadi kurang suka ya, karena jatuhnya kurang natural, detail-detailnya jadi hilang, kayak ditambah brightness aja. Warna tanah yang kalian lihat ini itu kayak jadi putih, padahal aslinya itu coklat. Untuk selfie kamera 320 megapikselnya saya suka karena skin tone saya masih terjaga, nggak terlalu terlihat beauty. Terus untuk portraitnya di mode selfie juga maskingannya masih rapi. Oke, jadi ini adalah kualitas kameranya Tecno Camon 19 Pro di resolusi 2K ya. Ya, jadi selfie 32 megapikselnya bisa resolusi 2K. Dan kalau digunakan untuk jalan, dipegangin satu tangan kira-kira kayak gini. Kalau di layarnya ini sih ya masih shaky sih, tapi nggak terlalu gimana. Dan kalau untuk dynamic range-nya, wow, bentar, saya harus cepet kacamata. Oh, ngeflat ya. Kalau kurang cahaya di bagian depan, dia akan ngeflat. Tapi kita coba kalau misalkan yang depan juga dapat cahaya, apakah masih ngeflat? Oh, ini enggak sih. Maaf ya, mata saya lagi sakit, jadi harus pakai kacamata. Nah, kayak gini, detail muka saya itu masih ada, langitnya juga masih berwarna biru. Jadi dynamic range-nya masih cukup oke di kelas harga 3 jutaan. Kayak ini kalau untuk backlight-nya, kira-kira kayak gini backlight. Wah, masih oke sih tukenya. Mungkin sekarang kita coba di Full HD ya. Sekarang resolusi Full HD, Ultra Steady-nya on, jadi dia kayak nge-crop gitu. Ini patangan saya udah lumayan panjang, tapi nggak se-nge-wide tadi jadinya. Tapi karena dia nge-crop, jadi bagian yang shaky-shaky-nya tadi, yang pinggir-pinggir itu bakalan kebuang. Jatuhnya dia akan lebih stabil kayak gini nih. Ini saya jalan udah lumayan kenceng, satu tangan juga. Kira-kira seperti ini. Wah, masih oke sih di kelas 3 jutaan. Sekarang kita coba kamera belakangnya. Ini resolusi 2K juga. Kalau digunakan untuk jalan kayak gini, atas bawahnya masih aman, gak terlalu stutter ya. Kanan kirinya, nah kanan kiri masih lumayan kerasa stutter dan juga jitternya. Jadi framenya kayak patah-patah gitu. Ini saya pegang tangan dua, nggak kayak selfie-nya tadi. Tangan dua dia masih aman di resolusi 2K. Tapi sekarang kita coba dia di resolusi Full HD dengan Ultra Steady-nya on. Oke, seperti yang kamera depan tadi, dia agak nge-crop tapi jauh lebih stabil. Nah, ini tangan saya pegang tangan satu aja. Dan saya jalan agak kenceng, dia lebih stabil sih ya. Tapi karena 1080p, jadi detailnya masih oke sih detailnya. Terus kalau atas bawah kelihatan dia agak kayak ada pakai gimbal gitu ya. Wih, kayak ada electric stabilization-nya. Kalau kanan kirinya lebih baik dibandingkan 2K tadi. Ada jitter tapi nggak parah lah. Dan kalau untuk dynamic range pakai Full HD ini juga masih oke banget. Tuh, langitnya langsung kelihatan cerah, awannya juga masih bertekstur. Kalau masalah performa di harga yang udah turunnya ini 3,1 juta, dia bukan yang paling kenceng. Masih banyak HP 3 jutaan lainnya yang pakai Snapdragon 695 yang secara performa lebih kenceng dibandingkan Tecno Camon 19 Pro. Tapi walaupun dengan MediaTek Helio G96, kalau cuma untuk main game-game mainstream sih ya masih oke. Contohnya Mobile Legends dengan grafiknya high, dia masih dapat average itu 60, dropnya cuma di 47 fps, aman. PUBG M juga dia dapat smooth, jadi stabilnya di kisaran 40 fps, dropnya cuma di 37 fps, masih aman. Nah, kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact dengan grafik rata kiri, lowest average-nya dia dapat 46, tapi dropnya bisa sampai 24 fps ketika scene-nya padat. Jadi kalau emang maunya main game Genshin Impact, ya mungkin bisa Tecno Camon 20 Pro, 20 Pro 5G atau yang Premier. Fitur lainnya juga standar di 3 jutaan sih. Kayak baterainya dia 5000 mAh dengan support fast charging-nya 33 watt. Standar. Ngecas 0 ke 100% butuh waktu 1 jam lebih. TikTok kalau kita pakai 30 menit dia ngurang 3%, YouTube juga 30 menit 3%, Genshin Impact selama 1 jam itu sekitar 14%. Audionya juga belum stereo kayak Camon 20 Pro. Suaranya ya pokoknya ada aja lah. Kalau konektivitas jelas ada NFC. Kalau harga segini nggak ada NFC sih nggak bakal laku sih. Jadi NFC-nya ada, Wi-Fi-nya juga udah pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5. Sensor-sensor kayak fingerprint, side mounted ada, accelerometer ada, gyro proximity juga ada, audio jack di bagian bawah juga masih ada.
Intinya, kalau carinya performa dengan harga yang sama ya, yang harga udah turun ini 3,1 juta, skip aja lah HP ini. Ya, masih banyak HP lain yang pakai Snapdragon 695 yang harganya udah turun. Contohnya kayak iQ. Di Tecno Camon sendiri pun juga ada Tecno Camon 20 Pro yang harganya juga lebih murah dibandingkan yang Mondrian Edition ini. Dimana Tecno Camon 20 Pro layarnya juga udah pakai AMOLED, sementara 19 Pro ini masih pakai IPS. Di seri Camon 19 Pro ini khusus buat yang carinya art the set dengan Mondrian design. Yang jujur ya, untuk HP 3 jutaan, gimmicknya ini menurut saya yang paling keren dari semua HP 3 jutaan lain yang pernah saya review. Soal kamera dia juga masih oke banget, bisa diandalkan, ada tambahan 50 megapiksel dibandingkan seri Tecno Camon 20 Pro. Sayangnya memang lensa ultrawide entah kenapa di kisaran 1-3 juta. Grupnya Transition Holding, si Tecno, Infinix, terus juga satu lagi itel. Itu ultrawide-nya pasti hilang. Tapi sekarang pertanyaannya, sekalian sambil survei kecil-kecilan lah ya. Kalau misalkan kalian punya uang 3 juta, kalian bakalan pilih Tecno 19 Pro atau Tecno Camon 20 Pro. Dimana 20 Pro spesifikasinya lebih bagus, tapi desainnya menurut saya pribadi biasa aja lah. Camon 19 Pro yang Mondrian Edition ini, wah, desainnya artistik. Kalau kalian bawa itu istilahnya dengan harga 3 jutaan nggak malu-maluin. Coba tes, kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Saya Niki Budi and see you on the next video. Bye-bye.